Dan dari segi pengalaman ya pastilah Ahmad Lutfi jauh lebih berpengalaman dalam pemerintahan ketimbang Kaisang. Tapi tenang, tentu bapaknya Kaisang sudah mempersiapkan satu langkah lagi untuk mengeliminasi Ahmad Lutfi dari bursa calon gubernur Jawa Tengah. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Bersama kita akan mengulik-ngulik dunia politik di Jawa Tengah. Makin ke sini makin kelihatan bahwa anak Pak Jokowi juga dipersiapkan untuk masuk pilkada. Ini bisa kita lihat dari belusukan dan safari politik Kaisang di Jakarta ya. Serta beberapa lembaga survei yang hasilnya menunjukkan tingginya angka elektabilitas Kaisang di Jawa Tengah. Dan yang paling menjadi sinyal kuat majunya Kaisang di pilkada tentunya hasil putusan MA tentang batas usia calon kepala daerah. Ditambah dengan respons dari bapaknya Kaisang, Pak Jokowi. Sebulan lalu beredar kabar bahwa Pak Jokowi ini melarang Kaisang maju di pilkada. Yang menyampaikan adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN ya. Ternyata topik pembicaraan adalah Pilkada Jakarta. Katanya Pak Jokowi melarang. Larangan Pak Jokowi ini tidak dipercaya oleh sebagian orang, termasuk pengamat politik yang sering dijadikan rujukan di berbagai media ya. Nggak dipercaya. Publik juga sudah punya pengalaman soal Gibran kan. Kemarin ngomong tahu, sekarang ngomong tempe. Ya soal Kaisang juga kita nggak percaya. Tapi kalau diperhatikan topiknya ya, bisa jadi bahwa Pak Jokowi ini melarang Kaisang maju di Pilkada Jakarta saja. Yang jadi topik omongan sama Zulkifli Hasan kan Pilkada Jakarta. Dan dilarang oleh Pak Jokowi. Artinya, pilkada di lain daerah bisa dong. Yang akhirnya kita mendapat kepastian dari Pak Jokowi sendiri. Belum seminggu yang lalu ya, Pak Jokowi ngomong soal Kaisang maju pilkada. Katanya di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus. Seakan memperlihatkan bahwa prioritas bagi keluarga Jokowi adalah Kaisang maju di pilkada Jawa Tengah. Tapi kok Kaisang sendiri lebih sering terlihat di Jakarta ya, lebih sering belusukan dan safari sholat Jumat di Jakarta. Safari politik sih memang harus di Jakarta ya untuk mengunjungi markas besar partai-partai politik. Sementara Jawa Tengah kayak didiamkan saja. Bahkan ada pernyataan dari Kaisang yang seakan itu nggak pede kalau maju di Jawa Tengah. Pada awal Juli lalu, Kaisang menyatakan bahwa Jawa Tengah itu provinsi yang cukup besar. Masalahnya juga kompleks. Butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah yang kompleks itu, katanya. Ngomongnya kan butuh pemimpin, bukan mengajukan dirinya untuk menyelesaikan masalah kompleks Jawa Tengah. Nggak pede nih kayaknya. Ya gimana? Pengalamannya memang sangat kurang ya. Namun di lain pihak, saya juga melihat bahwa bisa jadi jarangnya Kaisang belusukan di Jawa Tengah ini karena ada pembagian tugas sama bapaknya. Jadi, Kaisang bertugas belusukan di Jakarta, sementara bapaknya bertugas mengamankan atau meningkatkan elektabilitas Kaisang di Jawa Tengah. Karena hal itu mudah bagi seorang Presiden Jokowi ya, sudah dibuktikan dalam Pilpres kemarin kan, berhasil meningkatkan suara yang mendukung Gibran kan. Sekarang gantian Kaisang. Salah satu caranya adalah memberikan jabatan Wakil Menteri Pertanian kepada salah satu saingan kuat Kaisang di Jawa Tengah, yakni Sudaryono. Sudaryono ini merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Gerindra Jawa Tengah dan juga ex-ajudan Prabowo. Sudaryono dinilai berhasil dalam melakukan konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC di kabupaten kota, kecamatan sampai level anak ranting di desa-desa Jawa Tengah menjelang Pilpres 2024 lalu. Sesudah gelaran Pilpres selesai, Sudaryono mulai disebut Partai Gerindra sebagai calon yang akan diusung di Pilgub Jawa Tengah. Bahkan Sudaryono disebut sudah mendapatkan lampu hijau dan restu dari Prabowo sendiri. Beberapa hasil survei juga menunjukkan tingginya elektabilitas Sudaryono dalam bursa calon gubernur Jawa Tengah. Seperti survei dari Merdeka Institute pada awal April lalu ya, hasilnya Sudaryono masuk 3 besar di bawah Hendrar Prihadi dan Taj Yassin Maimun.
Angkanya itu 18,2%. Nama Kaisang nggak ada ya. Kemudian pada akhir April ada juga hasil survei dari Lembaga Kajian Pemilu Indonesia atau LKPI. Sudaryono menempati posisi kedua di bawah Hendrar Prihadi dengan angka 19,1%. Di mana nama Kaisang juga belum ada dalam survei ini. Nama Kaisang juga masih belum ada dalam survei dari Lembaga Indeks Data Nasional atau IDN. Pada pertengahan Mei lalu ya, survei IDN menempatkan Sudaryono di posisi 2 di bawah Hendrar Prihadi dengan angka 15,7%. Nama Kaisang baru muncul dalam hasil survei LSI yang dirilis pada akhir Juni lalu. Dalam survei ini, 78,8% responden belum menentukan pilihannya. Nah, sisanya yang 20% sekian itu baru dari sana angka elektabilitas itu didapat ya. Di mana Kaisang bersaing ketat dengan Kapolda Jateng, Ahmad Lutfi di posisi atas. Sementara nama Sudaryono di urutan ketiga. Kemudian lembaga IDN kembali merilis hasil survei pada hari Senin tanggal 15 Juli lalu. Nama Sudaryono berada di posisi 2 di bawah Ahmad Lutfi dengan angka 9,6%. Sementara Kaisang hanya mendapat 0,7%. Sementara survei dari Litbang Kompas yang baru dirilis tanggal 18 Juli hari Kamis lalu menempatkan Kaisang di urutan pertama dengan angka 7%. Nomor 2-nya Ahmad Lutfi ya dengan angka 6,8%. Nama Sudaryono nggak ada dalam survei ini. Entah kenapa ya. Yang jadi perhatian saya adalah angka persentase yang menjawab tidak tahu itu mencapai 64% ya. Ini di detik.com saya baca. Jadi yang menjawab survei itu hanya sedikit ya, seperti dalam survei LSI. Dari berbagai survei ini terlihat bahwa Ahmad Lutfi dan Sudaryono menjadi saingan berat Kaisang di Jawa Tengah. Nama Sudaryono bahkan masih disebut oleh PAN pada tanggal 12 Juli lalu ya. Hanya beberapa hari sebelum Sudaryono diangkat Presiden Jokowi menjadi wakil menteri. PAN masih menyebut bahwa peluang Sudaryono diusung oleh partai-partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM itu baik atau positif. Akhirnya pada hari Kamis lalu tanggal 18 Juli, Presiden Jokowi melantik 3 wakil menteri termasuk Sudaryono. Pelantikan 3 wakil menteri ini katanya sih bukan bagi-bagi jabatan, kata Presiden Jokowi. Masa sih? Sekarang sulit ya untuk percaya pada omongan Presiden Jokowi. Sehingga kita lebih menduga kebalikannya. Saya sendiri melihat pelantikan Sudaryono sebagai wakil Menteri Pertanian sebagai salah satu cawe-cawe Jokowi untuk memuluskan jalan Kaisang di Pilkada Jawa Tengah. Karena Sudaryono merupakan salah satu saingan berat Kaisang di sana ya. Ini nampaknya terbukti dengan pernyataan Sudaryono sendiri setelah pelantikan bahwa Sudaryono tidak akan maju di Pilgub Jawa Tengah. Seorang pakar analis politik dari Universitas Jenderal Sudirman juga menyebut bahwa pelantikan Sudaryono ini merupakan mekanisme transaksional untuk membuka jalan buat Kaisang di Jawa Tengah. Jeng jeng, hilang satu dong saingan Kaisang ya. Sudaryono sendiri sebagai salah satu petinggi Partai Gerindra meminta publik untuk menunggu keputusan Gerindra terkait siapa yang akan diusung di Jawa Tengah antara Ahmad Lutfi atau Kaisang katanya. Ahmad Lutfi sendiri kan dikenal sebagai orang dekatnya Pak Jokowi. Karena sudah dekat dengan Pak Jokowi ketika masih menjadi wali kota Solo. Melihat tingginya elektabilitas Ahmad Lutfi, bisa jadi nanti yang maju di Pilkada Jateng adalah pasangan Ahmad Lutfi Kaisang. Yang jadi calon gubernur ya Ahmad Lutfi ya. Tapi dari PSI, saya mendengar juga pernyataan adanya kemungkinan menjadi pasangan Kaisang Ahmad Lutfi. Artinya, kalau hasil survei menunjukkan elektabilitas Kaisang lebih tinggi dari Ahmad Lutfi, masa Kaisang yang jadi calon wakil gubernur? Ya Kaisang dong yang jadi calon gubernur. Tapi kalau nanti ada keberatan dari Ahmad Lutfi bagaimana? Secara kan spanduk sudah bertebaran. Dan dari segi pengalaman ya pastilah Ahmad Lutfi jauh lebih berpengalaman dalam pemerintahan ketimbang Kaisang. Tapi tenang, tentu bapaknya Kaisang sudah mempersiapkan satu langkah lagi untuk mengeliminasi Ahmad Lutfi dari bursa calon gubernur Jawa Tengah. Apa itu?
Sekitar 1 bulan yang lalu Zulkifli Hasan menyebut bahwa Ahmad Lutfi akan diajukan sebagai Inspektur Jenderal atau Irjen di Kementerian Perdagangan. Kabar ini terus bergulir ya. Dari pihak Polri disebut bahwa pengangkatan menjadi Irjen Kemendak itu menunggu keputusan Presiden atau Kepres. Nah, artinya nasib Ahmad Lutfi ada di tangan Presiden Jokowi kan? Mau jadi Irjen Kemendak atau mau jadi calon gubernur di Jawa Tengah. Kalau kemudian Kaisang yang mau jadi calon gubernur, maka Ahmad Lutfi harus mau jadi calon wakil gubernur. Kalau Ahmad Lutfi nggak mau, atau kalau ada partai politik lain yang kekeh akan mengusung Ahmad Lutfi jadi calon gubernur ketimbang Kaisang, ya udah masuk Kemendak aja, jadi Irjen di sana. Ini dugaan saya ya, bahwa Pak Jokowi ini sudah mempersiapkan berbagai langkah untuk mengamankan posisi terbaik buat Kaisang di Pilkada Jawa Tengah. Nggak perlu blusukan, nggak perlu safari politik di Jawa Tengah, nggak perlu pasang ribuan spanduk di jalan-jalan, ya. Kaisang tinggal datang dan maju aja. Cukup tangan bapaknya yang bergerak, maka jalan pun mulus, kayak muka dikasih skincare. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.